Halo bos, di video ini saya akan menerangkan bagaimana cara merancang bangunan mall lantai 5. Ini adalah video yang kedua, ini adalah video part 2. Tonton videonya, simak keterangannya, pahami keterangannya. Jika Anda paham dengan keterangan saya, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Cara merancang bangunan mall lantai 5. Tonton bos video ini. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tonton bos video ini, oke? Mantap. Kita lanjut video yang kedua. Kita lanjut video part 2. Cara merancang bangunan mall lantai 5. Di gambar layar itu adalah gambar contoh untuk merancang bangunan mall lantai 5. Di gambar layar itu adalah gambar lantai 2. Jadi di gambar layar itu adalah gambar mall lantai 2, mall ukuran 30 meter kali 40 meter. Di gambar layar itu ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom untuk menyangga lantai 3. Jadi di gambar layar itu ada lingkaran warna merah. Lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom untuk menyangga lantai 3. Nah, di kolom lantai 2 ini untuk menyangga lantai 3 itu kolomnya ukurannya sama dengan kolom lantai 1, yaitu ukuran kolomnya itu 70 kali 70 cm. Kalau dibuat persegi panjang itu 50 kali 90 cm. Bagel kolom harus menggunakan besi 10. Jarak bagel kolom standarnya 10 cm, jarak paling jauh 15 atau 20 cm. Besi stapan kolom atau besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 24. Setiap kolom isinya 28 lonjor harus menggunakan besi 24. Ini jarak kolom antar kolom ini 10 meter kali 10 meter. Jadi di gambar layar itu letak lingkaran warna merah itu adalah letak posisi kolom, ukuran kolom 70 kali 70 kalau dibuat persegi. Kalau dibuat persegi panjang 50 kali 90. Jarak kolom antar kolom itu adalah 10 meter kali 10 meter. Kita lanjut. Di gambar layar itu ada lingkaran warna hitam. Di gambar layar itu juga ada lingkaran warna hitam. Lingkaran warna hitam kecil itu adalah letak posisi kolom praktis, kolom untuk kekuatan dinding. Kolom praktis ukurannya 8 kali 12. Jadi di gambar layar lingkaran warna hitam kecil itu adalah letak kolom praktis, kolom untuk kekuatan dinding. Ukurannya 8 kali 12. Ketika memasang dindingnya menggunakan bata atau menggunakan hebel, itu ketika memasang harus diberi setek jarak 40 cm atau 50 cm. Saat memasang hebel atau bata itu harus diberi setek. Itu setek itu gunanya untuk kekuatan dinding, supaya dindingnya kuat, supaya pasangan hebel dan batanya itu kuat. Terus ketika pasangan hebel dan pasangan bata atau pasangan bata mencapai tinggi 2 meter atau 2,5 meter, sebaiknya diberi pasangan sabuk dinding seperti ring. Nah, itu namanya pokoknya sabuk dinding atau ring lah. Itu ukuran ringnya atau sabuk dindingnya itu ukuran bagelnya itu 8 kali 12. Itu agar dinding kuat, tidak bisa retak, tahan gempa. Untuk lift ya, di gambar lantai 2 ini juga ada lift. Lift ini dari lantai 1 tembus ke lantai 2, lantai 3, lantai 4 sampai lantai 5 nanti. Lingkaran warna biru yang ada di lift itu adalah kolom untuk kekuatan lift. Kolom untuk rancangan untuk kekuatan lift itu kolomnya ukurannya 15 kali 30 atau 15 kali 40. Besi setapan kolom lift harus menggunakan besi 19 atau besi 16 juga boleh. Bagel harus menggunakan besi 10. Jarak bagel standar 10 cm, jarak paling jauh 15 cm atau 20 cm. Itu untuk kekuatan lift, itu untuk struktur lift.
Di lantai 2 ini sudah saya beri ukuran-ukuran pada gambarnya. Di lantai 2 ini sudah saya beri ukuran-ukuran pada gambarnya. Ada ruang ganti untuk pakaian, ada tempat belanja untuk pakaian. Jadi itu di lantai 2 itu ada ruangan untuk tempat belanja pakaian, ada tempat untuk kasir, ada ruang untuk ganti. Ada eskalator, ada tangga manual, ada lift. Jadi di lantai 2 itu. Untuk tempat belanja pakaian, ini pakaiannya ini tentu yang bermerek-merek ya, soalnya ini mall. Jadi seperti pakaian seperti celana Emba, celana Cardinal, celana Lois. Nah, ini pakaiannya jenis-jenis pakaian yang seperti itu. Untuk kaosnya ya seperti Cressida, terus merek-merek Polo, pokoknya seperti itu kalau mall ya, pakaiannya seperti itu. Platini kalau baju, terus pokoknya yang merek-merek terkenal lah. Untuk tangga ini dari lantai 1, tangga manual ya. Ini juga di mall ini ada eskalator, ada lift, ada tangga manual. Untuk tangga manualnya ini dari lantai 1 akan tembus ke lantai 5. Ini tangga manualnya akan tembus ke lantai 5. Dari lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 ini akan tembus, ada tangga manualnya. Tangga manual ini lebarnya ukurannya 3 meter. Tangga manualnya lebarnya 3 meter. Jumlah anak tangga plus burdes itu jumlahnya ada 30 anak tangga. Ketebalan anak tangga itu 15 cm. Lebar pijakan anak tangga untuk kaki itu 30 cm. Sedangkan besarnya tangga, ukuran tangga itu 3 meter. Jadi lantai 2 ke lantai 3, dari lantai 2 ke lantai 3 ini tingginya kira-kira itu 4,5 meter. Coba Anda hitung. Tinggi dari lantai 2 ke lantai 3 ini akan ketahuan ketika anak tangganya dihitung. Kira-kira 4,5 meter lah tingginya itu dari lantai 2 ke lantai 3 itu kira-kira 4,5 meter. Untuk rancangan eskalator, itu rancangannya bagaimana? Ini urusan tukang yang memasang eskalator. Jadi tukang untuk eskalator, untuk memasang tangga eskalator itu tukangnya khusus ada sendiri. Untuk pasangan lift, itu tukangnya juga ada sendiri. Untuk pemasangan lift ini tukangnya juga ada sendiri, khusus itu ada tukangnya khusus sendiri itu. Kita lanjut di gambar layar. Di gambar layar, gambar lantai 2 ini terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang garis gambar yang warna biru. Garis gambar yang warna biru itu adalah letak posisi balukan dak utama, Garis warna biru itu adalah letak posisi balukan dak utama, balok dak utama. Balok dak utama ini ukurannya sama dengan kolomnya, yaitu 70 kali 70. Bagel balukan dak harus menggunakan besi 10. Standar jarak bagel balukan dak ini 10 cm, jarak paling jauh 15 cm. Untuk balukan daknya isi setapannya 0, 4, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 lonjor. Untuk balukan dak, balukan utama, balukan yang besar 70 kali 70 ini isi setapannya 20 lonjor, harus menggunakan besi 24. Terus selanjutnya kita akan membahas garis yang ada di gambar adalah garis warna merah. Kita akan lanjut membahas tentang garis gambar yang berwarna merah. Garis di gambar layar itu gambarnya kan terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang garis warna merah. Garis warna merah itu adalah letak posisi balokan bantuan, balokan anakan. Jadi garis warna merah itu adalah letak posisi balokan dak bantuan, balokan dak yang kedua. Itu fungsinya agar daknya tidak bisa pecah. Jadi
garis warna merah itu adalah letak posisi balok andak yang kedua, balok bantuan. Itu fungsinya agar dak tidak bisa pecah. Balok andak yang kedua, garis warna merah itu adalah letak posisi balok andak yang kedua. Balok andak yang kedua atau balok bantuan ini ukurannya 30 kali 30 cm. Begel balok dak harus menggunakan besi 10, jarak standar 10 cm, jarak paling jauh begel itu 15 cm. Sedangkan besi setapan balok dak yang kedua atau besi lonjoran balok dak yang kedua ini isinya 12 lonjor. Jadi balok andak yang kedua, balok andak bantuan ini isi setapan balok daknya atau besi lonjoran balok daknya ini isinya ada 12 lonjor. Bisa menggunakan besi 16 atau besi 19. Menggunakan besi 19 lebih bagus. Menggunakan besi 16 juga tidak apa-apa. Jadi balok andak yang kedua, balok andak bantuan ini ukurannya 30 kali 30 cm. Ini bisa menggunakan besi 16 atau besi 19. Isi setapannya itu balok andak yang kedua ini 12 lonjor ya. Di lantai 2 ini, di mall lantai 2 ini kita akan bahas gelaran besi dak ya. Gelaran besi dak harus menggunakan besi 10. Gelaran dak harus menggunakan besi 10. Gelaran dak itu biasanya ada 2 lapis. Satu lapisnya itu jarak besinya itu 20 cm, satu lapisnya jaraknya 20 cm. Kan ada 2 lapis, jadi diselang-seling nanti jarak besinya itu jadinya 10 cm. Gelaran besi dak harus menggunakan besi 10. Terus tebal cor-coran dak, ketebalan cor-coran dak lantai 2 ini harus 20 cm. Gelaran besi dak harus menggunakan besi 10, jaraknya 10 cm. Sedangkan ketebalan cor-coran dak lantai 2 mall ini harus ketebalan cor-corannya harus 20 cm. Saya akan jelaskan lagi kolom untuk lantai 2 ya. Kolom untuk mall lantai 2. Mallnya kan lantai 5, ini kolom untuk mall yang lantai 2 nya. Mallnya kan lantai 5, saya akan jelaskan lagi ukuran kolom mall lantai 2. Ukurannya 70 kali 70 cm kalau dibuat persegi. Kalau dibuat persegi panjang 50 kali 90 cm. Besi begelnya harus menggunakan besi 10, jaraknya 10 cm, jarak paling jauh 15 cm begel kolomnya ya. Besi setapan kolom atau besi lonjoran kolom harus menggunakan besi 24. Total besi lonjoran kolom totalnya ada 28 lonjor menggunakan besi 24. Dan di kolomnya ini harus diberi besi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan pada lonjoran kolom seperti ini ya. Besi 10 yang dipotong yang dicantolkan pada setiap besi lonjoran kolom atau besi setapan kolomnya. Jadi gambarnya seperti ini. Ini kolom lantai 2 nya seperti ini, sama dengan kolom lantai 1. Saya akan terangkan pembesian balok andak balok utama garis warna biru yang saya bahas tadi. Digambarkan terdiri dari gambarnya kan terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Garis warna biru itu adalah letak posisi balok andak balok utama ya. Itu ukurannya 70 cm kali 70 cm. Jadi balok andaknya itu gambarnya seperti ini. Balok andak balokan utama, balok andak balokan utama itu gambar balok andaknya itu seperti ini. Begel harus menggunakan besi 10, jarak begel 10 cm, paling jauh 15 cm. Besi lonjorannya harus menggunakan besi 24 ya. Besi lonjoran balok andak harus menggunakan besi 24. Totalnya ada berapa lonjor ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20. Total
besi setapan balok andak atau besi lonjoran balok andak balok utama itu totalnya ada 20 lonjor, harus menggunakan besi 24 ya. Totalnya ada 20 lonjor, harus menggunakan besi 24. Ini balok andak, balokan yang utama garis warna biru ya. 8, 8, 16, 17, 18, 19, 20. Totalnya balokan utamanya ini besinya ada 20 lonjor, harus menggunakan besi 24. Terus harus diberi potongan besi 10 yang dicantol-cantolkan seperti ini. Ini kan pembesian atas, ini pembesian bawah, dan ini ikat pinggangnya ya, besi ikat pinggangnya. Jadi balokannya posisinya seperti ini. Balokan yang atas pembesiannya seperti ini, 8 lonjor, yang bawah 8 lonjor, kanan kiri 2 lonjor 2 lonjor. Terus harus diberi potongan besi 10 yang dicantolkan seperti ini. Pada setapan atau lonjoran balok andaknya harus diberi besi potongan 10 yang dicantol-cantolkan pada besi lonjoran balok andak atau besi setapan balok andak. Ini fungsinya agar kolomnya, ini fungsinya agar balok andak besinya itu bisa mengangkat beban rata, bisa mengangkat semua beban, jadi bebannya bisa terangkat semua. Jadi harus diberikan besi potongan yang dicantol-cantolkan seperti ini ya. Contohnya balok andaknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Di gambar tadi kan, di gambar layar tadi kan gambar terdiri dari garis warna biru dan garis warna merah. Kita akan membahas tentang garis warna merah. Garis warna merah adalah letak posisi balok andak yang kedua, atau balok andak bantuan, atau balok andak yang kedua. Ini ukurannya, balok andaknya yang kedua ini ukurannya 30 cm kali 30 cm ya. Begel balok dak harus menggunakan begel besi 10. Besi lonjoran balok andak, besi lonjoran balok andak atau besi setapan balok andak harus menggunakan besi 16 atau besi 19. Bisa menggunakan besi 16 atau besi 19. Total besi lonjoran atau besi setapan balok andak yang kedua ini totalnya ada 12 lonjor ya. Jadi besi lonjoran balok andak yang kedua ini totalnya ada 12 lonjor, bisa menggunakan besi 16 atau besi 19. Oke. Semoga keterangan saya ini bisa bermanfaat untuk Anda. Oke. Tonton video selanjutnya, cara merancang bangunan mall 5 lantai, cara merancang bangunan mall lantai 5. Iya. Nantikan video part 3.